Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Deklarasi Anies dan Caimin telah menyisakan sebuah, katakanlah, ketegangan ya, yang menjadikan Partai Demokrat melakukan sebuah pilihan yang cukup, apa istilahnya ya, mungkin cukup cepat atau tergesa-gesa dengan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Walaupun ada juga yang mengatakan mencabut mandat mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Tapi sebenarnya apa yang menjadi sebuah dasar alasan kenapa kemudian ide Anies Caimin menjadi begitu cepat dan terwujud seketika, ya tampaknya begitu dalam permukaan berita, adalah tidak lain karena aspek-aspek yang secara pragmatis harus ditempuh oleh koalisi itu sendiri. Dalam hal ini yang dipikirkan oleh Nasdem dan mungkin Anies Baswedan itu sendiri. Pertama, ada istilah presidensial threshold dalam pemilu 2024, di mana setiap koalisi itu minimal ya memiliki paling sedikit perolehan kursi 20% ya dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Bukan kemudian koalisi perubahan ini kekurangan, katakanlah, porsi dari presidensial threshold itu ketika tidak ada PKB, namun juga ada aspek lain yang menjadikan mengapa ya Nasdem akhirnya menjadikan PKB sebagai sebuah pilihan. Pertama, kalau kita lihat data, Jawa Barat itu memiliki 33,3 juta pemilih. Jawa Tengah 30,6 juta pemilih. Jawa Timur juga berada pada angka 30,9 juta jiwa. Jika katakan Jawa Barat menjadi milik Prabowo dan Jawa Tengah menjadi milik Ganjar Pranowo, sedangkan Jawa Timur tidak segera dikunci oleh Nasdem atau Anies dalam hal ini, maka potensi untuk menang menjadi sangat sulit. Dan dalam politik, ide apapun, termasuk perubahan di dalamnya, tidak mungkin digulirkan kalau pemenangan daripada capres itu sendiri justru mengalami kendala dari sisi kuantitas. Nah, sosok yang dalam kriteria Wapres Anies itu mampu menambah ya elektoral itu ada pada PKB. Lebih spesifik adalah Muhaimin Iskandar. Maka hitung-hitungannya Anies kemudian harus berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Kira-kira begitu. Dan sepertinya koalisi perubahan akan semakin solid mengingat PKS tidak merasa apa yang dilakukan oleh Anies berpasangan dengan Caimin, sekalipun disayangkan karena kurang smooth, kata Al-Muzamil Yusuf, itu PKS secara kelembagaan menerima. Apalagi ya Sekjen PKS mengatakan bahwa dalam 1-2 hari ini PKB akan datang ke PKS. Nah, ini sangat menarik ya sahabat sekalian. Insya Allah dalam 1-2 hari ini PKB akan datang ke PKS katanya. Sahabat kalian, lalu apa yang bisa kita lihat dari posisi Demokrat misalnya? Sedangkan sudah beredar informasi bahwa Anies menulis surat dengan tangan, ditandatangani, kemudian terjadi satu peristiwa yang justru sangat berbeda, yang dalam bahasa SBY itu disebut sebagai prahara. Ya, ini kita lihat dari yang di permukaan ya dalam berita. Dalam hal ini, Irma dari Nasdem itu mengatakan, ya PD percuma maksain yang elektabilitasnya membebani. Artinya dari kalkulasi tentang jumlah pemilih yang harus diraih Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, memang suara yang ada di PKB lebih merepresentasikan. Setidak-tidaknya itulah mungkin hitung-hitungannya. Jadi kalau kemudian dengan fakta kuantitas yang seperti itu, Partai Demokrat kemudian merasa dirinya dipinggirkan atau ditelikung, kata SBY, maka itu satu hal yang sebenarnya kurang bisa memahami kalkulasi politik hanya karena dirinya menjadi bagian yang dalam tanda kutip kurang diperhitungkan. Ya, itulah
kata orang baper-baperan gitu ya. Tapi apakah baper ya kita tidak tahu. Namanya juga strategi politik. SBY melakukan itu semua tentu dengan kalkulasi politik dan tentu saja ada yang menjadi target berupa benefit. Entah apa, yang jelas masyarakat belum melihat, tapi yang pasti sepertinya masyarakat lebih dewasa, bahkan koalisi perubahan pun masih membuka diri. Bukan hanya pada Demokrat, kata Anies Baswedan, siapapun yang mau bergabung. Nah, efek dari deklarasi kemarin ternyata memberikan satu, katakanlah, daya tarik tersendiri. Berita terbaru mengatakan bahwa kalangan pesantren sebut Anies Caimin pasangan ideal. Ini alasannya ya. Pertama, pasangan Anies Caimin ini pasangan ideal sekali karena keduanya dapat menyatukan umat Islam yang belakangan ini mengalami polarisasi. Kedua, rekam jejak dua figur tersebut tak diragukan, terutama Anies Baswedan. Artinya, pesantren mulai memberikan sebuah penilaian dan melihat sepertinya aspirasinya akan mudah untuk katakanlah dituangkan, disampaikan melalui pasangan Anies dan Caimin itu sendiri. Sahabat sekalian, kita perlu melihat bahwa politik itu satu sisi memang sangat menekankan etik. Oleh karena itu kita sering mendengungkan yang namanya politik progresif beradab. Tetapi sisi lain, melalui regulasi yang ada, seringkali politik memang tidak bisa lepas dari unsur-unsur pragmatis karena harus memenuhi syarat-syarat elektoral. Satu sisi juga kalkulasi meraih suara berdasarkan basis-basis suara yang ada. Jadi dalam konteks ini kita tinggal melihat bahwa satu sisi apa yang disebut etis oleh Demokrat hanya karena ketika meninggalkan AHY itu juga ada unsur pragmatisnya, dan sisi pragmatis di dalam politik untuk tujuan yang lebih besar sebenarnya juga tidak lepas dari aspek-aspek etis. Namun inilah sebuah, ya katakanlah, wajah politik Indonesia. Yang pasti sebagai rakyat kita harus semakin cerdas dan bukan melihat politik secara tidak tepat, sehingga kita hanya bisa emosi, marah-marah, kecewa, apalagi anti politik, kemudian menjadi a priori bahkan golput. Saya kira tidak ada sebuah idealitas atau idealisme yang bisa sempurna diterapkan di dunia ini, tapi setidak-tidaknya kita memiliki sebuah pilihan untuk memperjuangkan hal-hal yang baik walaupun belum penuh dengan kesempurnaan. Dan politik itu bagian dari hidup kita yang tidak bisa dipisahkan. Ingat, harga tarif dasar listrik, harga BBM itu nanti akan ditentukan oleh presiden yang terpilih di 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.